Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nela Zara, saya dari kelas 10-9. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kita akan mempelajari tentang 5 tata nama senyawa yang diatur oleh IUP. Pertama itu ada tata nama senyawa ionik biner dan poliatom. Senyawa ionik merupakan senyawa yang berikatan secara ionik tersusun di atom logam dan anion logam yang dimulai oleh unsur depan atau kation dan diikuti oleh unsur belakang yaitu anion dan diakhiri oleh ida. Berikut contohnya yaitu NaBr tersusun dari kation logam Na+ atau anion logam Br- yang dinamakan natrium bromida. Untuk penamaan ionik poliatom, nama kation diikuti oleh anion. Contohnya K3PO4 tersusun dari kalsium K+ atau ion fosfat 4O43- yang dinamakan kalsium fosfat. Selanjutnya itu ada VeCl2 atau VeCl3 karena ion V memiliki muatan yang berbeda. Maka penamaan ditambahkan oleh muatan kation besi 2 klorida atau 3 besi klorida. Ini berlaku jika ionnya positif, memiliki lebih dari satu muatan, namun kalau muatan hanya satu jenis, tidak perlu menulis jumlah muatan. Berikut merupakan tabel nama kation dari anion. Selanjutnya itu ada tata nama senyawa kovalen. Kovalen tersusun di unsur non-logam dan non-logam. Urutan penulisannya berdasarkan prioritas unsur elektron di depan lalu diikuti oleh unsur yang lebih. Elektron negatif urutannya mulai dari boron, silikon dengan caspek, fluoren, oksida, dan fluoren. Dan jumlah atom diikuti oleh nama. Kemudian untuk jumlah atom yang kedua diikuti oleh nama dan diakhiri ida. Penyebutan atom pakai angka Romawi yaitu mono, di, tri, tetra, pentra, dan lain-lainnya. Jadi ada 3 contoh tata nama kovalen yaitu CO, CO2, N2O5. CO karbon monoksida, CO2 itu karbon dioksida, N2O5 di hidrogen pentaoksida. Penulisan mononya hanya di unsur kedua. Unsur pertama mono tidak perlu dituliskan. Contohnya bukan monoksida, tapi hanya karbon monoksida. Ada tata nama senyawa asam tersusun ion hidrogen dan anion penamaan dimulai di asam dan diikuti oleh anion. Contohnya itu ada H2SO4 tersusun dari H+ dan SO4- yang disebut asam, anionnya disebut sulfat. Jadi asam sulfat. Yang kedua itu ada NHO3 tersusun dari H+ NO3- yang disebut dengan asam nitrat. Selanjutnya itu ada tata nama basah tersusun dari kation dan ion hidroksida. Penamaan dari nama kation dan diikuti ion hidroksida. Contohnya itu ada NaOH tersusun dari Na+ dan OH- yang disebut dengan natrium hidroksida. Yang kedua itu ada Mg atau OH tersusun dari Mg+ dan OH- yang disebut magnesium. Tata nama senyawa hidrat merupakan senyawa yang berwujud kristal yang ada di dalamnya meningkatkan sejumlah molekul air. Contohnya MgSO4 dan 7H2O, yang artinya ada molekul air yang terikat di dalam MgSO4. Penamaan dimulai dari nama senyawa yang ada di depannya dan diikuti dengan molekul air yang terikat dengan MgSO4, magnesium, sulfat, hektahidrat. Hekta berasal dari sejumlah molekul air yang terikat. Misalnya ada 5, maka pentahidrat mengandung molekul air. Gitu saja penjelasan dari saya tentang tata nama senyawa. Maaf kalau kurang jelas.